mandi minal janabah dari hadas besar. Nih, kita jangan junubnya doang, mandinya harus tahu nih. Ya, junubnya dikerjain. Ya, hadas besar, mandinya berantakan, jangan. Karena mandi rapi, ya, masya Allah, Allah kasih, Allah rahmat. Allah sayang mas sama kita. Kita mandi junub itu dosa itu berlunturan, ya. Dengan jatuhnya air dari tubuh kita. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nikah kita ya. Ada berghusl minal janabah, ada mandi dari hadas besar. Fa idza asabatka janabatun min ihtilam. Ya. Apabila engkau, kata Imam Ghazali, kita baca kitab salaf ya. Apabila engkau, kata Imam Ghazali, asabatka janabah. Ya. Apabila engkau berhadas besar min ihtilam aw wiqa, dari sebab keluarnya mani atau sperma, aw wiqa, atau dengan sebab berhubungan. Berhubungan itu wajib mandi walaupun enggak keluar sperma ya. Kalau udah masuk kepalanya itu udah wajib mandi. Ya, kita bahas fikih sih. Jangan saya kan belum keluar baru nongol doang. Wajib mandi. Ya, enggak ada alasan, wajib. Jadi apabila engkau hadas besar dari sebab ihtilam, keluar sperma, ya, sengaja tidak sengaja, awiqa, atau dengan sebab berhubungan, keluar nggak keluar sperma, bagaimana adabnya kata Muzali? Fakhudil ina ilal muhtasal. Ya, pertama nih siapkan dulu airnya, siapin. Kalau sekarang berarti apa ya, siapin dulu tuh. Karena mandi ada airnya nggak, isi dulu air mandi. Belum nyalain, misalnya nyalain gitu. Ya. Selanjutnya waghsil yadayka awalan salatan. Ya, kalau kita pengen misalkan di kamar mandi ini, di jeding ini kamar mandi kita ada bak ya. Nah, sebelum tangan kita masukin, ya sunnahnya tangan kita cuci dulu nih, cuci dulu 3 kali. Ya, kalau kita suci tangan, kalau najis wajib dibersihkan ya dulu. Ya, kita nggak usah tangan kita nggak tahu nih najis nggak najis, berarti dia suci tangan. Ini adabnya tangannya cuci dulu. Ya. Terus wa azin ma ala badanika min qadar. Nah, setelah tangan dibersihkan, lalu bersihkan apa ya? Kotoran yang ada di badan kita. Misalnya habis berhubungan, berarti apa ya? Di area itu, area-area yang najis tadi, ya, bersihkan dulu. Dibersihin rapi. Nah, setelah itu wudu. Ini adab ini. Setelah dibersihkan kemaluannya, tangannya bersih, najisnya bersih, badan semua, wudu. Ya, seperti wudu biasa, wudu mau salat. Ya. Nah, selanjutnya, ya, wa akhir ghusl qadamai kay la yadhi'al ma. Sampai dia wudu selesai ya. Fa idza faragta min al-wudu fasubbal ma' ala shiqqil ayman. Ya. Setelah wudu itu selesai, ya, lalu apa? Lanjut. Fasubbal ma' ala shiqqil ayman. Ya. Sirami air dari arah apa ya? Arah depan, kanan depan nih. Ini badan ke depan. Jadi kita ambil air atau pakai shower tuh, kanan dulu bersihin sampai bawah depan itu. 3 kali, 1 sampai bawah, 2, 3. Dan perhatikan kaki ini, maaf ya, kaki misalkan ini, ya, kan yang namanya air bekas hadas kan mustamal ya. Nah, ketika air mengalir ke bawah, ya, kan kaki kita wajib dibersihkan kan dari hadas besar. Nah, ketika air mengalir, ya, kaki kita nih angkat sedikit gini. Kenapa ya? Karena kalau kita kaki gini aja, itu air mengalir, nanti air yang mustamal buat apa? Buat kaki. Nah, sementara mustamal nggak boleh untuk bersuci atau melakukan hadas. Ya, jadi air yang mengalir nih, kayak kita angkat, kita bersihin. Sehingga apa ya? Telapak kaki kita ini suci dari hadas besar. Ya, pertama. Nanti kiri juga sama. Ya. Jadi kan yang nggak diperhatikan kadang kita gitu, mandi jebur,
kakinya masih jadi nggak perhatian lagi. Ya, itu kaki yang ngebasuh nih air suci atau ya. Dan juga yang juga harus diperhatikan, kan sekarang kita nih kadang sering bilang kalau istilah mandi wajib itu dengan sampoan ya, udah nyampo mandi wajib. Kalau kita mau mandi, sampo, sabun itu terakhir. Pertama nih, kalau hadas besar, hilangkan hadas dulu. Ya. Hadas udah hilang, udah dibersihkan semuanya, barulah mau sampo, mau sabun silahkan. Kenapa kalau sampo duluan nanti, habis itu apa niat mandi wajibnya sekalian bilas. Oke, misalkan setelah dia bersih ada air lagi, bisa. Tapi kalau bilasan cuma ngebersihin dia doang nih, nah ini kan jadinya airnya apa berubah kan? Bukan air suci mensucikan lagi, tapi air suci tapi tidak mensucikan. Air sabun masa mandi bisa mensucikan. Makanya tuh sebelum kita mandi itu kalau mandi wajib dulu selesai, baru itu apa mau sampoan mau terserah. Jadi pertama adabnya tuh ya setelah dia wudu selesai, basuh badannya yang sebelah kanan sampai bawah tiap kali. Ya. Dan juga jangan lupa niat. Niatnya apa ya? Nawaitul ghusla rafil hadatsil akbar. Bahasa Indonesia boleh? Boleh. Saya niat mandi untuk mengangkat hadat besar. Jadi ketika air mengalir, niat dalam hati saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar. Cukup. Sempurnanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ala khumrah al-shikal aisar. Nah, setelah kanan, depan, kanan, kiri. Ya, sebelah kiri bagian depan ya, depan kiri. Pertama depan kanan, kedua depan kiri sampai bawah. 3 kali. Ya. Tsumma ala ra'sik. Ya. Kemudian kepalanya siram. Ya. Kepalanya siram. Wadluk ala ma akbal min badanik. Ya pas kepala kita siram nih, ya kan pertama kan kanan sampai semua depan semua. Ya. Setelah itu kepala. Perhatikan belakangnya. Dan perhatikan lepitan-lepitan. Daun telinga nih. Daun telinga nih wajib dibasuh air nih. Jadi kalau kita mau mandi wajib nih, masukin. Ya, jangan masuk ke dalam water. Jadi dalamnya ini wajib terbasuh air dalam ini. Dalam telinga, ya. Terus juga perhatikan yang misalkan gemuk, ya lipatan perutnya itu, ya perhatiin tuh, jangan sampai ada lipatan airnya melewat doang, pas dibuka masih kering ternyata, jangan. Dan juga perhatikan juga, ya dubur pas kita buang air besar kan tuh ada daging yang keluar kan, maksudnya yang keluarnya ada bagian yang keluar pas pas kotoran keluar ada bagian yang keluar kan, ya. Kalau pas kita diri nggak keluar, pas itu keluar. Nah itu juga wajib dibersihkan. Makanya pas dia bersihkan belakangnya ini dia sambil jongkok, dia sambil cebok gitu, sampai semuanya terbasuh dengan air. Ya. Wa khallil sya'ra ra'sika. Ya, kalau rambutnya tebal, punya jenggot tebal, ya sambil disela-selakan biar airnya tuh masuk ke kulit itu tadi, ya. Wahdar antama sadakarat batal wudu. Ya. Kalau kita pengen nggak batal wudunya, jadi kan pertama kita wudu tadi kan, ya. Kita pertama wudu. Ya. Nah, kalau kita setelah mandi mau langsung sholat, pas mandinya jangan nyentuh kemaluan. Jangan kalau kita kesentuh kemaluan ya udah setelah kita mandi kita langsung wudu. Ya. Wal fardu min jumlati dzalika an-niyyah wa isti'abul badan bil ghusl. Wa min al-wudu ghusl wajhi wal yadayn ma'al saqain wa mashu ba'd ar-ra's. Wa ghusl rijal ma'al ka'bayn maratan ma'a niyyah wa tartib. Wa ma'adu sunan muakkada fadlu katsir wa thawb jazil wa mutahawwan biha khasir bal huwa bi asli faridin khatir fa inna nawafil jawadul faraid. Ya. Jadi yang selain yang wajib itu kita juga wajib memperhatikan yang sunnah. Karena pahalanya besar, kata Imam Ghazali, ya, pahalanya besar.
dan ganjaran itu sangat besar, sangat agung. Wal mutahawin biha khasir, yang menyepelekan bakal kerugi di akhirat itu. Ya. Bal huwa bi asli faraidi mukhatir fa inna nawafil jawabil faraid. Karena perkara sunnah itu ya itu penutup daripada kekurangan-kekurangan dari perkara yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya sedikit manfaat. Mudah-mudahan ya Allah memberikan istiqomah kepada kita. Amin. Mendapat kita manfaat, barokah. Juga mungkin ada pertanyaan yang paling tertutup ini. Apa Ustaz? Ada pernah dengar dari salah seorang ketika mandi junub itu loh Ustaz, ketika kita ngambil air batok niatnya di sini Ustaz. Nawaitu Gusla Robin Alasil Akbari ketika di sininya dari sini sampai sini itu gimana Ustaz? Jadi niat itu kapan aja ya, maksud kapan aja nih dia basuh badan kanan duluan, badan duluan atau kepala duluan, intinya pas air mengalir di tubuh dia niat. Iya. Walaupun dia yang basuh pertama kaki, misalkan dia kaki dulu mau dibasuh ya, pas kaki dibasuh, nawaitul ghusla, saya niat untuk mengangkat hadas besar, cukup. Atau dia masuk ke kolam renang kan banyak air itu, dia masuk keluar lagi di dalam kolam renang, niat saya niat mengangkat hadas besar, niat mandi untuk keluar udah suci. Atau dia masuk kolam renang nggak ada wudhu ya, pas dalam kolam renang nawaitul wudhu baru disalah saya niat wudhu untuk mengangkat hadas kecil, maka dapat pahala wudhu. Dia keluar dalam keadaan wudhu. Makanya pas kita tahu ilmunya ini pahala tuh gampang ya kita dapat. Jadi kesempatan buat dapat pahala tuh banyak. Ya, yang hobinya berenang, ya, nah, pas dia berenang, dia wudhu, dia niat wudhu situ, dapat pahala wudhu. Orang yang mati dalam keadaan wudhu mati syahidan, mati dalam keadaan apa syahid. Syahid dosa dalam wudhu. Kecuali berkaitan dengan ibadah, utang piutang jadi, ya. Asar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana tarabna bihana tarabna wa ana asrafna la asrafna wa alaina tawba la tusidu kulla hawba wastur lana tawbati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa maulidina wa lali wa ikhwani wa sa'iril muslimin wa kulli mahabbah jirati asma wal muslimina ajma'in ya rabbi asma fadlan wa judan amma la biktisabin minna bil mustafa rasulina dobi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adabali wa alihi wa sahbihi adabali subi walhamdulillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.